Pemirsa, Ketua RW asal bicara soal media bodong. Publik pertanyakan kapasitas dan literasi hukumnya. Pernyataan kontroversial seorang Ketua RW yang melabeli sejumlah media sebagai media bodong karena tidak terdaftar di Dewan Pers, memicu kritik keras dari kalangan jurnalis dan pegiat kebebasan pers. Ucapan tersebut dinilai bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan rendahnya pemahaman terhadap regulasi pers di Indonesia. Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya penolakan warga terhadap rencana pembangunan tower telekomunikasi di wilayah tersebut. Warga sebelumnya mempertanyakan transparansi serta minimnya sosialisasi terkait proyek yang dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar. Namun alih-alih memberikan penjelasan yang substansial kepada warga, Ketua RW tersebut justru melontarkan pernyataan bernada tinggi kepada awak media dengan menyebut media yang tidak terdaftar di Dewan Pers sebagai media bodong. Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras. Banyak jurnalis menilai ucapan tersebut menunjukkan sikap gegabah yang lahir dari ketidaktahuan terhadap aturan hukum yang sebenarnya sangat jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan perusahaan pers harus terdaftar atau terverifikasi oleh Dewan Pers untuk dapat menjalankan kegiatan jurnalistik. Selama perusahaan pers berbadan hukum Indonesia dan menjalankan kegiatan jurnalistik secara rutin, maka keberadaannya sah secara hukum. Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers sendiri bersifat sukarela dan bukan syarat legalitas. Dengan kata lain, pelabelan media bodong terhadap media yang belum terdata hanyalah klaim sepihak yang tidak memiliki dasar hukum. Sejumlah pegiat media bahkan menilai pernyataan Ketua RW tersebut sebagai contoh klasik pejabat lingkungan yang berbicara keras tetapi minim pemahaman. Ketika seseorang memegang posisi di lingkungan masyarakat tetapi tidak memahami aturan dasar, lalu berbicara dengan nada tinggi kepada wartawan, maka publik berhak mempertanyakan kapasitasnya, ujar salah satu jurnalis yang hadir saat kejadian. Lebih jauh, beberapa pihak menilai sikap tersebut justru menimbulkan kesan bahwa ada upaya untuk mendiskreditkan media yang mencoba mengangkat suara warga. Di tengah situasi ini, masyarakat menilai persoalan utama justru tidak tersentuh. Warga masih menunggu jawaban transparan terkait proses pembangunan tower telekomunikasi yang hingga kini dinilai belum disosialisasikan secara jelas. Bagi banyak kalangan, polemik ini menjadi pelajaran penting bahwa jabatan di lingkungan masyarakat bukan sekedar simbol kewenangan. Ia menuntut pemahaman hukum, kemampuan komunikasi, serta sikap terbuka terhadap kritik. Tanpa itu semua, pernyataan yang dilontarkan bukan hanya berpotensi menimbulkan polemik, tetapi juga dapat memperlihatkan kepada publik bahwa seseorang sedang berbicara keras, tanpa benar-benar memahami apa yang ia bicarakan. Tim Liputan Bogor Selatan melaporkan.